Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang, piye kabarmu? Di video kali ini kita akan membahas tentang kemunduran peradaban Islam di masa lampau. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab runtuhnya peradaban Islam di masa yang lalu? Bagi umat Muslim dan Kristiani, perseteruan memang tak bisa dihindarkan. Namun di Indonesia, semoga toleransi selalu didahulukan dibandingkan dengan egoisme, karena keyakinan adalah hak masing-masing individu dan tak bisa dipaksakan. Walau di dalam sejarah kita tahu keduanya saling berseteru, tapi kini saatnya meredam konflik, saling bahu-membahu untuk persatuan Indonesia. Oke, mari sekarang kita bahas kenapa masa kejayaan Islam semakin mundur. Apa yang sebenarnya terjadi? Abad 12-16 bisa dibilang peradaban Islam yang sangat diperhitungkan di kancah perpolitikan dunia. Namun setelah itu perlahan mundur dan dianggap sebelah mata. Negara-negara Islam di Afrika banyak yang berakhir dengan kemiskinan, namun di satu tempat ada negara Islam bergelimang dengan kekayaan. Di tempat lainnya tak pernah libur dengan peperangan, namun tak ada kemenangan yang mengubah jalannya sejarah peradaban. Pemeluknya bisa dibilang sangat banyak di seluruh dunia, namun era kejayaan itu hanya mimpi cerita usang tentang para pahlawan yang menaklukkan kota-kota Eropa di masa lalu. Apa yang menyebabkan Islam perlahan mundur teratur? Sikap dogmatis kelakuan atau rigidity, sikap yang kaku ini awal kehancuran Islam. Hal ini yang dilihat ketika Kristen melakukan hal yang sama, berakhir dengan adanya protes dari Martin Luther yang melahirkan Protestantisme, ditambah dengan kemerosotan moral serta hilangnya sikap dinamis di tengah komunitas pemeluk keyakinan Islam itu sendiri. Hingga membuat kebijakan dari pemimpin mereka terkadang hanya menjadi bahan lelucon. Lalu faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran Islam di masa yang lampau? Yang pertama adalah tidak adanya ideologi pemersatu yang bisa merusak perdamaian dan bahkan mempengaruhinya. Yang kedua adalah permasalahan ekonomi yang begitu merosot karena berpusat dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terjadi kesulitan ekonomi yang berpengaruh pada politik dan militer. Yang ketiga adalah sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas sehingga terjadi perebutan ahli waris dan terjadi perang antar saudara. Yang keempat adalah perang salib pada medio 1906 sampai 1270 dan juga serangan Mongolia pada 1220 sampai 1300 menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang kelima, banyak kawasan di negara Islam yang kebanyakan gersang sehingga penduduk tidak berfokus pada satu kawasan saja. Yang keenam adalah perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran saat kekuatan Barat mulai muncul sehingga pos itu dikuasai oleh Barat di negara Islam. Dan faktor lain yang menyebabkan kemunduran telak adalah invasi sejumlah wilayah hingga akhirnya mereka hanya menjadi penonton ketika di dalam masyarakat Islam mulai menurun aktivitas intelektual dan juga sains. Hanya senang berkutat pada hal yang bersifat mistis, sedangkan kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi atau Sultan Muhammad Al-Fatih merebut dua kota besar di masanya, yaitu Yerusalem dan Konstantinopel, tidak dengan ilmu mistis tapi sains. Teknologi meriam basilika dari ahli sains Hungaria atau Orban yang beragama Kristen, teknik pengangkutan kapal militer lewat darat, strategi militer yang matang, itu semua didapat karena intelektual dan juga sains. Sama halnya dengan Belanda terusir dari Indonesia tidak dengan ilmu santet, tetapi dengan perlawanan senjata, taktik diplomasi, persatuan yang kuat, serta sains, karena saat itu Jepang hancur lebur karena teknologi sains, yaitu bom atom, bukan teknologi santet, babi ngepet, atau memanggil bantuan makhluk tak kasat mata.
Di sini terlihat siapa yang menguasai sains dan banyak aktivitas intelektual akan dapat menguasai dunia. Hal ini juga terkait dengan perdagangan secara global, seperti kita lihat Cina saat ini merangkak untuk menjadi peradaban yang maju dengan intelektual dan sains serta menguasai perdagangan. Sebenarnya, yang bikin mundur adalah pemikiran fundamentalisme yang maunya semua orang berpola pikir dan berkeyakinan yang sama. Coba bercermin dengan abad ke-7 sampai 9. Di abad itu, masyarakat Abbasiyah hidup dalam dunia yang plural, liberal, dan juga toleran. Karena itu, terciptalah masyarakat yang beragam pemikiran dan pendapat sehingga masyarakat di Abbasiyah bisa mencapai kemajuan di berbagai bidang. Tapi sejak muncul fundamentalis di akhir abad ke-9 yang menghendaki dunia Islam yang homogen, intoleran terhadap perbedaan dan keragaman, serta membatasi arus pemikiran, maka sejak itu Abbasiyah mundur dan parahnya sikap fundamentalisme ini diwariskan sampai sekarang. Dan paling penting juga bahwa menyebut istilah kemajuan Islam saja itu mungkin udah keliru. Faktanya ketika Abbasiyah maju, yang berperan terhadap kemajuan Abbasiyah bukan hanya kaum muslim saja kok, tapi juga non-muslim. Ini adalah beberapa tokoh intelektual non-muslim dan muslim dan yang membawa kemajuan bagi Abbasiyah juga umat Islam dulu. Di antaranya adalah Jabril bin Buhtisu, yaitu dokter pribadi Bani Barmak, Khalifah Harun ar-Rasyid, dan Khalifah al-Ma'mun. Kemudian ada Ibnu Masawiyah. Beliau adalah ahli pengobatan dan ahli bahasa Persia, murid dari Jabril bin Buhtisu, dan dia juga merupakan inspirasi bagi Ibnu Sina. Kemudian ada tokoh muslim, yaitu diantaranya adalah Al-Khawarizmi, yaitu ahli filsafat, matematika, fisika, dan bahasa Arab, berjasa dalam mengembangkan aljabar. Dan yang terakhir diantaranya adalah Ibnu Sina, ahli filsafat, fisika, matematika, astronomi, biologi, pengobatan, dan juga dokter. Dia adalah pendiri dari Avicennisme atau Sinaiyah. Madrasahnya dibakar oleh Hanabilah atau ekstremis Hambali yang sudah bersekutu sama Seljuk saat menyerang dinasti Kakuyiyah di Isfahan. Dia sendiri yang akhirnya membakar kitab-kitabnya, mungkin supaya tidak disalahgunakan ilmunya. Entah bagaimana, kitab Al-Qanun karya dia yang terkenal itu berhasil diselamatkan ke Andalusia Spanyol dan diterjemahkan oleh Gerardus dari Cremona. Dan masih banyak lagi. Justru harus berbeda ya, agar umat Islam itu maju. Harus siap dengan perbedaan dan keragaman pemikiran dan juga pendapat. Justru karena keseragaman pemikiran dan pendapat, makanya dunia Islam itu menjadi mundur. Kalau ada yang berbeda dikit, dibid'ah-bid'ahkan. Kalau enggak, dikafir-kafirin. Pola pikir seragam inilah yang dianut fundamentalis seperti Salafi dan Wahabi yang selalu memandang keragaman itu keburukan dan kejahatan. Padahal ironis sekali bukan? Mereka mengaku mengikuti salaf, tapi kok nggak suka pluralisme, liberalisme, dan juga toleransi? Padahal salaf itu hidup di zaman serba plural, liberal, dan juga toleran. Kalau mau maju, jangan pernah memandang liberalisme dan pluralisme itu buruk. Kalau tidak setuju dengan liberalisme dan pluralisme itu silahkan, itu hak kalian masing-masing. Tapi jangan memandang buruk apalagi yang liberal dan juga plural, apalagi mengkafirkan mereka. Itu syarat pertama kalau mau kembali maju seperti di zaman salaf dulu, bukan dengan membangun syariah atau sistem khilafah. Sistem khilafah di zaman dulu juga nggak ada yang benar kok. Pemberontakan di mana-mana, intrik politik, konflik sektarian, semua khalifah rata-rata dibunuh dan lain-lain. Makanya masyarakat di Daulah Abbasiyah menyadari problem seperti ini dan memisahkan agama dengan hukum. Di lembaga peradilan Abbasiyah atau Qadi al-Quduat, semua ahli hukum dari berbagai agama atau sekte boleh menjadi advokat dan berdialektika keilmuan. Para advokat yang memenangkan perkara melalui dialektika berhak menjatuhkan sanksi sesuai yang diyakini mereka.
Karena itulah maka tercipta atmosfer plural dan liberal di Abbasiyah, sehingga membawa kemajuan bagi masyarakatnya dan menjadi lebih beradab. Jadi intinya kemajuan yang dicapai Abbasiyah bukan karena khilafah, tapi karena liberal dan plural. Beginilah cara yang benar kalau mau bercermin ke masa lalu. So, menurutmu Kang? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika suka, dislike kalau nggak suka, subscribe kalau berkenan. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar juga ya. Kami dari Santri Bikin Project. Nantikan project-project kami selanjutnya. Assalamualaikum dan matur sembah nuwun.